Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bagiin 3 resep roti-roti Arab tanpa oven atau roti teflon atau dibakar ya. Cara buatnya tuh gampang banget dan untuk rasanya tuh enak banget, tidak kalah sama yang di oven ya. Dan untuk isian bisa diisi sesuai selera. Nah, buat teman-teman yang penasaran pengen nyobain, silahkan dicobain ya. Semuanya enak, lezat, gurih. Dijamin semua kalian pasti bakal suka. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita simak videonya dari resep awal hingga akhir. Pertama, siapkan air yang hangat 200 ml. Lanjut lagi 1 sendok teh, setengah sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, susu powder nido ya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Terigu protein tinggi ya, 300 gram atau pro rendah juga, pro sedang gak apa-apa. Lanjut diaduk-aduk hingga tercampur. Minyak sayur 30 ml, kemudian garam setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian di sini akan saya campurkan dulu dengan tangan seperti ini. Jikalau merasa lengket adonan, boleh taburi tepung sekeprul-keprul ya, seperti di video ini. Selanjutnya akan saya uleni di bawah ya, tidak lama nguleninnya, cuma 2-3 menitan saja ya. Cara nguleninnya seperti ini yuk ya, kayak nyuci baju gitu, dikucek-kucek aja. Sebentar aja ya hingga tercampur aja sih bahan-bahannya ini. Tuh kayak gini ya. Nah, kalau sudah mah di sini kita akan diamkan dulu si adonan ini kurang lebih 1 jaman ya, teman-teman. Jangan lupa ditutup dulu ya. Setelah 1 jam adonan sudah mengembang, lentur, lembut, dan halus. Sekarang kempiskan dulu ya seperti ini, dan jangan lupa kasih taburan karena adonan agak lembek. Lalu akan saya bagi menjadi 6 bagian saja atau sesuai selera ya. Kalau kalian mau kecil-kecil silahkan dibagi yang banyak ya, bagi-bagi yang banyak sesuai selera untuk beratnya ya. Kalau aku ini agak besar ya. Dan ini aku bagi menjadi 6 bagian saja, kemudian dibulat-bulatin atau dironding gitu dan diamkan kurang lebih 7 menitan. Sisihkan dulu ya. Sekarang siapkan bahan isian. Ada kentang sudah direbus sebanyak 2 biji saja atau sesuai selera. Dan ini haluskan dulu. Dan ini ada butter setengah sendok makan. Kemudian tambahkan garam sedikit aja. Lada hitam seencerot aja. Kemudian campurkan atau diaduk-aduk seperti ini. Lalu sisihkan dulu ya. Dan ini saya siapkan juga ada keju cheddar ya, sudah diparut, dan keju mozzarella. Jadi tambah gurih sekali ini ya teman-teman. Pokoknya manduli tapisan. Wajib kalian coba, dijamin orang Arab tuh suka ya dengan resep ini atau patira ini ya teman-teman namanya. Adonan sudah lentur, sekarang kita waktunya mengisi. Caranya lebarkan dulu sedikit adonan, kasih isian kentangnya. Kemudian keju cheddar dulu. Ini secukupnya saja ya teman-teman, sesuai adonannya itu ya, mau adonannya besar kecil jadi kita tinggal atur saja ya. Kemudian keju mozzarella ya, dan tutup atau dibungkus-bungkus dibuntel gitu ya, kayak dibuntel-buntel gitu ya, yang rapi ya biar enggak merojol pas nanti di bakarnya. Lanjutkan semuanya ya hingga selesai. Caranya seperti ini ya teman-teman, simak tutorialnya ya. Pokoknya mah gampang banget, roti-roti Arab mah tuh paling gampang ya menurut aku. Maaf ya karena anak aku ini yang satu belum tidur. Jadi suka gangguin aku kalau di dapur tuh, karena dia mah suka adonan seperti ini, padahal adonan-mainan banyak. Tapi cuma suka adonan seperti ini. Nah, ini aku mau bikin satu buat anak aku yang kecil ya. Kalau yang besar udah pada tidur, jadi ini camilan buat aku dan suami ya, buat berdua, makanya sedikit ya bikinnya. Kalau sudah selesai diisi, kemudian tekan-tekan seperti ini tuh hingga agak melebar gitu, menipis ya. Diemple-emple kayak bikin comro seperti ini. Dan sekarang aku panaskan teflon. Teflonnya kasih minyak ya, minyak goreng sedikit aja, hingga ngeraruncelang aja tuh, jangan banyak-banyak ya. Seperti ini. Lalu goreng si patirahnya. Jangan lupa ditutup ya, tuh biar matang. Apinya kecil ya teman-teman, kecil banget. Jadi biar nggak cepet gosong gitu. Biar nggak gosong, terus dalamnya itu belum matang gitu kalau besar mah ya. Jadi wayahna apinya itu kecil. Jangan lupa dioles-oles minyak ya. Jangan lupa dibolak-balik juga biar matang sama rata ya. Sambil ditekan-tekan seperti ini. Tutup lagi ya. Dan ini jangan lupa apinya kecil ya teman-teman. Kecil banget.
Jadi harus sabar ya cara bakarnya. Nggak lama sih teman-teman, ini sebentar aja, nggak terlalu lama bakarnya juga cepet. Jangan lupa digeser kanan kiri ya, ini apa namanya di bagian pinggirannya itu. Sebenarnya tidak diberdiriin aja sudah matang, cuman saya itu apa penasaran aja gitu, nggak enak gitu gimana ya. Kalau nggak menguning bagian pinggirannya tuh nggak enak. Kalau sudah mah angkat ya, sudah menguning, sudah keemasan, angkat semua. Dan inilah hasilnya, roti patirahnya sudah matang semua. Jadi aku bikinnya sedikit banget ya, karena buat aku dan suami dan juga anak aku yang kecil ya, karena anak-anak yang lainnya udah pada tidur. Nah, kita lihat sih rotinya betapa lembutnya, empuk luar dalam. Dan untuk kejunya juga sangat meleleh banget, sangat menyanyi tuh teman-teman. Pokoknya andulita pisan, gurih banget, ini wajib dicobain ya. Nah, pokoknya mah buat teman-teman yang suka dengan roti mah, apalagi ini roti tanpa oven ya, cuman di teflon saja, wajib dicobain ya, karena ini rasanya tuh benar-benar gurih, aku nggak bohongnya gurih-gurih banget, karena dalamnya itu ada kentang dan juga keju-kejuan ya. Maaf ya, ini anak aku yang satu yang belum tidur ini ya, masih gangguin terus dia dapur ya, katanya minta 3 katanya gitu. Walah ini kan besar kok 3, maksudnya 3 itu dipotong-potong gitu maksudnya. Nah sekarang aku mau kasih dulu ya biar dia diem gak ganggu aku terus. Oh ya teman-teman, buat teman-teman dimanapun kalian berada, jika teman-teman ingin mencobanya silahkan cobain ya, karena ini rasanya enak. Kalau misalkan untuk ide jualan, kalau misalkan layak untuk dijual, bisa teman-teman kreasikan ya, dikreasikan gitu ya. Dikemas dulu, ditimbang dulu, pokoknya mah digaya-gaya, dihalus-halus gitu kalau bahasa Sunda mah ya teman-teman. Tapi karena ini untuk dikonsumsi sendiri ya teman-teman, bukan untuk jualan, jadi kayak amburadul begini ya, itunya apanya takarannya, beratnya itu ada yang besar ada yang kecil gitu, karena ini mau untuk camilan keluarga aja ya, bukan untuk jualan. Tapi kalau untuk ide jualan juga kayaknya bagus teman-teman, bisa teman-teman kreasikan ya sesuai selera. Dan saya jamin semua pasti suka ya teman-teman. Untuk isian ya seperti yang saya bilang, bisa teman-teman kreasikan apa aja itu keju, entah itu daging suwir, ayam suwir, abon, coklat dan lain sebagainya ya. Pokoknya insya Allah pasti banyak yang suka ya, dijamin laris manis, apalagi dijual di pinggir sekolahan, anak-anak pasti semua suka. Oke, segitu aja ya, semoga bermanfaat, sampai jumpa dan terima kasih. Langkah pertama, siapkan susu cair hangat sebanyak 200 ml, ragi 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok makan, aduk-aduk hingga tercampur. Minyak sayur 30 ml. Lanjut tambahkan garam setengah sendok teh. Dan rasanya biar tambah aromatik, tambah wangi, tambah gurih, aku tambahkan daun kucai ya. Kalau kalian nggak punya daun kucai bisa pakai daun bawang. Lanjut tambahkan terigu 300 gram atau 2 gelas. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur seperti ini. Lanjut aku campurkan dulu dengan tangan. Jika lo merasa lengket, bisa taburi tepung sekeprul-keprul mah ya. Kemudian sekarang aku akan uleni di bawah, tidak lama ya, sebentar aja, kurang lebih 2 menitan gitulah ya, nggak usah sampai kalis-kalis amat. Ini hingga tercampur aja ya, hingga tercampur si bahan-bahan ini, pokoknya nah seperti ini saja sudah ya, selesai. Sekarang aku tutup dengan baskom tadi biar gak kering ya, dan diamkan 1 jaman ya. Setelah 1 jaman kita lihat adonan, karena cuacanya panas banget jadi mengembang sempurna ya. Kemudian kempiskan adonan dan di sini akan aku bagi-bagi menjadi 9 ya atau 8 gitu ya. Pokoknya mas sesuai selera, teman-teman mau kecil banget silahkan disesuaikan untuk takaran atau beratnya. Untuk isian saya memakai keju cheddar dan mozzarella, dan juga nanti akan saya tambahkan juga keju oles ya. Kemudian langsung aja diisi seperti ini. Jika lo merasa lengket, boleh tangannya diolesi minyak ya, tangan kita, bukan tepung tapi minyak ya, biar nggak melengket si adonannya ke tangan kita ketika kita membentuknya ya. Sekarang kita isi sesuai selera ya. Cara ngisinya teman-teman sudah pintar pastinya ya. Dilebarkan adonan sedikit, dikasih isian, lalu dibuntel-buntel atau dibungkus atau ditutup, dirapihkan gitu ya. Tuh dibulet-bulet biar halus, biar lembut, biar mulus nanti ya.
Seperti ini pokoknya mah gampang ya cara ngisinya, teman-teman yang pemula juga pasti langsung bisa. Nah ini aku kasih isian keju oles juga ya, cuma dua biji, aku nyobain pakai keju oles, ternyata endul surendul juga. Pokoknya mah untuk yang gurih-gurih mah jadi mantul ya, kecuali coklat ya, kalau coklat nggak bisa ya, karena ini ada daun bawangnya, nggak nyambung gitu ya. Kalau sudah diemple-emple dulu seperti ini tuh ya, langsung aja ya, jangan didiamkan, langsung plemple atau ditekan-tekan hingga melebar kayak deblok ya, kayak deblok comrok kayak gini. Setelah ini aku panaskan apa namanya teflon, lalu kasih minyak dengan sedikit aja minyaknya ya, tidak usah banyak-banyak. Kemudian kita akan goreng si roti patirahnya ini, dibakar gitu ya. Tutup jangan lupa biar apa namanya biar matang lah ya. Dan untuk apinya saya memakai api yang kecil sekali ya. Jangan lupa olesi dengan minyak ya seperti ini tuh. Dan bolak-balik jangan lupa ya, biar matang sama rata. Tutup kembali, diamkan lagi. Seperti ini ya, dibolak-balik. Nggak lama sih teman-teman, sebentar aja. Nanti warnanya kalau sudah cantik kekuningan, mau diberdirikan seperti ini boleh, mau enggak juga nggak apa-apa karena emang udah matang ya, udah matang benar-benar matang dan karena aku masak dengan benar-benar sempurna ya, ditutup dan apinya kecil banget. Pokoknya kalau sudah matang mah angkat semuanya ya, dan ini wangi sekali aromatik teman. Kalau sudah mah ditata di piring seperti ini ya, ini disajikan buat anak-anak camilan ya, endul pokoknya. Oke teman-teman, jadi inilah hasilnya patira camilan hari ini, yaitu patira isi keju-kejuan dengan tambahan bawang atau daun kucai yang aromatik, wangi dan rasanya mantul, benar-benar top marketop, wajib dicoba ya. Dijamin semua pasti bakal suka dan kayaknya cocok juga untuk ide jualan ya. Nah, kalau sekiranya layak untuk dijual, teman-teman bisa menimbangnya ya biar takarannya itu sama ya, terus nanti dikemas dan lain sebagainya. Dan bisa teman-teman kreasikan dengan berbagai isian ya, sesuai selera. Asalkan daun bawangnya jangan sampai ketinggalan ya. Nah, untuk teksturnya seperti yang teman-teman lihat sangat empuk banget, empuk luar dalam, makin dingin makin empuk ya. Tuh empuk banget, benar-benar empuk. Tuh kejunya juga sangat meleleh ya. Ini keju oles tadi ya. Ada yang keju cheddar, ada keju oles, terus ada keju mozzarella. Untuk mozzarella sangat top marketop banget ya. Aku rekomendasikan untuk kalian kalau mau nyoba pakai mozzarella itu lebih endul, jujur ya endul teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau nyoba aku pakai keju apa? Aku pakai kejunya mozzarellanya merek Puk ya. Yang Puk itu masya Allah gurih banget dan menyanyan sekali ya ketika kita sobek-sobek itu atau apa namanya meleleh sekali gitu, nggak kayak yang lain. Kalau merek Nadek tuh nggak menyanyian sekali. Aku udah nyobain merek yang lain cuman aku yang suka ini ya merek Puk. Oke segitu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba, jangan lupa like, komen, dan share, dan terima kasih. Langkah pertama, bahan-bahan yang diperlukan adalah susu cair hangat sebanyak 300 ml, ragi 1,5 sendok teh, ragi biasa ya, terus ada gula pasir 1 sendok makan, kemudian diaduk-aduk dulu hingga tercampur. Masukkan tepung terigu protein tinggi ya, kalau mau pro sedang juga boleh ya. Aku masukkan sebanyak 450 gram atau 3 gelas, kemudian aduk-aduk-aduk. Lanjut aku tambahkan garam 1 sendok teh. Terus ada minyak sayur 40 ml atau pakai butter juga boleh ya. Di sini aku tidak memakai telur ya, tanpa telur, tanpa butter, tanpa mixer. Pokoknya nama ekonomis banget ya teman-teman. Tapi rasanya endul ini. Dan adonan agak sedikit lunak ya, jadi wayahna kasih taburan tepung sedikit-sedikit saja ya. Tuh sekeprul-keprul gitu ya, biar supaya kita ketika kita menguleninya itu tidak menempel di tangan kita. Dan di sini akan aku uleni kurang lebih 3 menitan gitu ya, tidak usah lama-lama. Tuh sampai tercampur aja tuh seperti ini ya. Nah, kalau sudah mah kita akan diamkan di sini adonan kurang lebih 1 jaman ya, teman-teman. Jangan lupa ditutup dulu ya biar enggak kering. Seperti ini, biarkan 1 jam. Setelah 1 jam adonan sudah mengembang banget ya, mengembang sempurna ya tuh.
Dan jangan lupa dikempiskan dulu, kasih taburan tepung sedikit aja sambil dikempis-kempiskan gitu. Lanjut adonannya akan aku bagi-bagi menjadi 12 saja ya, di sini sangat semok-semok ya ini apa namanya kuenya atau rotinya. Kalau kalian mau kecil banget bisa dibagi menjadi 20 bisa ya. Kalau sudah dironding dulu ya, sudah dibagi mah dironding dulu lalu diletakkan di wadah seperti ini. Kemudian di sini akan aku diamkan lagi ya kurang lebih 10 menitan ya hingga lentur gitu ya. Jangan lupa ditutup ya biar nggak kering si rotinya ini. Sisihkan dulu ya. Terus kita siapkan isiannya, ada coklat, selai coklat, ada keju cheddar dan keju krem ya. Ini keju cheddarnya kita bisa parut dulu ya karena agak keras gitu. Diparut dulu. Kalau ini mah nggak usah karena ini udah creamy ya, tinggal masukin aja. Nah, sekarang aku udah parut ini si keju cheddarnya. Pokoknya mah secukupnya aja ya, sesuai kebutuhan untuk takarannya ya. Nah, ini si adonan sudah 10 menit, terus kita kasih itu tangannya, kasih apa namanya, minyak ya, olesi tangan kita dengan minyak. Sekarang waktu mengisi ya, sekarang kita isi satu persatu. Cara ngisinya teman-teman simak tutorialnya ya. Tuh pertama dilebarkan dulu sedikit, lebarkan dulu sedikit, lalu dikasih isian kurang lebih 1 sendok, 2 sendok gitu, pokoknya mah secukupnya saja, seikhlasnya, lalu dibuntel-buntel seperti ini ya. Ditutup yang rapih ya, biar nggak merojol. Nah, sama ini juga, isian keju kiri juga sama seperti tadi. Yang coklatnya juga sama, dilebarkan dulu sedikit, kasih isian, lalu ditutup yang rapi, buntel-buntel-buntel atau dibungkus-bungkus-bungkus seperti ini ya. Pokoknya mah gampang banget ini roti dan rasanya tuh endul pisan. Oke, jangan ditunggu lama-lama, langsung aja goreng ya atau panggang. Ini aku panaskan teflon dan dikasih minyak sedikit aja sampai ngeraruncelang gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Letakkan rotinya dan tutup ya. Biarkan sebentar, kemudian oles-oles juga di bagian atasnya seperti ini. Kalau nggak mau pakai minyak juga nggak apa-apa. Tapi saya mah pakai minyak ya, nanti rasanya tuh agak keras-keras gitu, endol pokoknya mah. Kemudian untuk bagian pinggirannya ya, boleh diberdirikan seperti ini, boleh juga nggak diginiin nggak apa-apa ya, langsung aja udah matang sebenarnya. Cuman aku mah nggak enak aja gitu ya, aku giniin tuh berdiriin nih biar pinggirannya ikut menguning ya atau keemasan. Kalau sudah mah angkat. Kita lanjut ya, aku contohin satu lagi. Pertama dikasih minyak ya, sedikit aja lalu goreng atau bakar, kemudian tutup ya. Setelah ditutup sebentar aja, nggak usah lama-lama. Saya nggak menghitung ini berapa menit gitu ya. Pokoknya mah tutup sebentar gitu. Buka lagi gitu sambil dibolak-balik gitu teman-teman. Nah, ini aku berdiriin lagi agar matang merata bagian pinggirannya. Pokoknya mah kalau sudah menguning keemasan kecoklatan mah udah angkat ya teman-teman seperti ini. Pokoknya mah lanjutkan semuanya hingga selesai ya, digoreng atau dibakar semuanya ya. Tuh cantik sekali ya, menguning atau keemasan, cantik sekali warnanya dan rasanya enak ini dan empuk sekali rotinya, makin dingin makin empuk teman-teman. Kalau sudah selesai semuanya ini kita sajikan di piring seperti ini ya. Ini buat camilan ya di malam-malam hari ini buat aku, buat keluarga lah ya teman-teman. Tapi kalaupun teman-teman mau buat ide jualan juga bisa banget ya. Nah, kalau untuk ide jualan mah mungkin dikecilin ya untuk beratnya ini karena ini kebesaran agak semok gitu ya. Terus untuk, beratnya itu harus ditimbang dan dikemas, jangan lupa, biar rotinya itu tetap aman, empuk, lembab, lembut ya. Seperti yang teman-teman lihat tuh dalamnya seperti ini dan empuk sekali rotinya luar dalam, empuk banget dan ini makin dingin makin empuk ya teman-teman. Tapi ini nggak sampai dingin, udah agak hangat-hangat gitu, udah habis ludes ya, diserbu anak aku dan suami, pokoknya kita semua ya. Karena saking enaknya teman-teman, tuh dalamnya seperti ini, nyoklat banget, yang ngejunya ngeju banget. Pokoknya mah endulita pisan wajib dicobain ya guys, pokoknya mah endulita jangan lupa cobain ya. Endul dijamin kalian pasti pada suka semua. Oke, sekian dulu di video kali ini cara membuat roti Arab isi coklat dan keju. Semoga kalian suka semuanya. Jangan lupa kalau suka mah silahkan di like, komen, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.